Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran mata kuliah studi jurisprudensi di Pengadilan Agama. Ini adalah video pamungkas atau video terakhir dari seluruh rangkaian video yang ada dalam playlist studi jurisprudensi di Pengadilan Agama. Untuk kesempatan terakhir ini kita akan membahas tentang jurisprudensi di bidang hukum acara. Saya paham betul sahabat kampus semuanya sudah pernah mendapatkan materi pembelajaran tentang hukum acara. Apakah itu hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan agama, dan lain sebagainya. Namun untuk kesempatan kali ini kita tetap singgung soal itu dan kita akan lihat keterkaitannya dengan jurisprudensi. Kita mulai dari pengertian hukum acara terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan hukum acara? Atau apa yang dimaksud dengan hukum formil? Masih ada yang ingat? Ya, hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara dalam persidangan di pengadilan. Hukum acara disebut juga dengan hukum formil, yakni aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara mempertahankan hukum material. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat didefinisikan bahwa hukum acara peradilan agama adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum material, yaitu aturan-aturan atau ajaran-ajaran agama Islam. Tentunya, berjalannya peradilan, berjalannya persidangan itu membutuhkan rujukan, yaitu sumber hukum acara. Ada beberapa sumber hukum yang menjadi rujukan pelaksanaannya. Yang pertama, hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Yang kedua, hukum acara perdata, sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum, yaitu HIR, RI atau RIB, kemudian RBG, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, kemudian ada RV atau BRV, ada BW, RO, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk PP-nya, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, juga Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung beserta jurisprudensi. Ini adalah sumber hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan hukum acara di peradilan agama. Kemudian yang ketiga ada kompilasi hukum Islam, KHI, dan kompilasi hukum ekonomi syariah, KHES untuk perkara syariah, perkara ekonomi syariah. Kemudian ada juga konun untuk daerah istimewa Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Ini juga menjadi rujukan pelaksanaan. Dan yang terakhir ada doktrin atau ilmu pengetahuan fikih sesuai Surat Edaran Biro Peradilan Agama nomor B-1-1735 tahun 1958. Inilah sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam pengadilan agama. Selanjutnya, tentang hukum acara pengadilan agama, ada 3 poin yang ingin disampaikan di sini. Kita akan coba sampaikan satu persatu. Yang pertama, tentang sistem gugatan pada pengadilan agama. Gugatan merupakan tuntutan hak, Bürgerlich Vordering, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri, Eigenrichting. Gugatan juga dimaknai sebagai suatu upaya untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan. Dalam istilah fikih al-qadha, gugatan itu dikenal dengan ad-da'u, yang menurut bahasa artinya tuntutan dan harapan. Jamaknya adalah da'au. Disebut demikian karena pendakwa menuntut lawannya ke muka hukum untuk menyampaikan gugatannya. Secara syarak berarti melaporkan tentang adanya hak pelapor terhadap orang lain kepada hakim. Menurut hukum perdata,
Agar suatu gugatan dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, maka suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain ada dasar hukumnya yang jelas, adanya kepentingan hukum di situ, ada sengketanya, kemudian dibuat dengan cermat dan terang, dan memahami hukum formil dan material. Nah, menurut Syekh Nizam, syarat-syarat gugatan menurut fikih al-qadha itu meliputi penggugat dan tergugat haruslah orang yang berakal. Kemudian adanya sengketa, objek gugatan jelas dan tertentu, gugatan berlangsung dalam majelis peradilan, gugatan harus dengan lisan atau ucapan tergugat sendiri jika tidak ada uzur. Namun, boleh diwakilkan jika memang ada uzur atau ada halangannya. Kemudian gugatan tidak boleh saling bertentangan dan gugatan harus dapat dipercaya. Ada pendapat yang lain dari Wahbah Az-Zuhaili. Ia mengutip pendapat Hanafiyah yang menyatakan bahwa syarat-syarat gugatan dalam fikih al-qadha itu meliputi beberapa hal, yaitu berakal dan tamyiz, harus dilakukan di dalam majelis persidangan, penggugat yang bersengketa harus hadir di hadapan yang menerima gugatan, bukti-bukti dan putusan. Kemudian objek gugatan adalah sesuatu yang jelas dan tertentu. Selanjutnya, persoalan yang digugat haruslah berupa persoalan yang mungkin dilaksanakan dan dibebankan kepada tergugat, dan objek gugatan masuk akal. Perselisihan dan sengketa merupakan suatu keniscayaan yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, sehingga dibutuhkan jalur yang tepat untuk menyelesaikannya, yaitu melalui hukum formal, yaitu gugatan. Pengabaian terhadap jalur hukum formal semacam ini berpotensi menimbulkan kehancuran yang besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kehancuran. Maka dari itu, apabila ada persengketaan, maka ikutilah jalur formal yang ada, tanpa main hakim sendiri. Selanjutnya, poin yang kedua yang ingin disampaikan dalam bidang ini adalah tata cara pendaftaran perkara dan pemanggilan pihak-pihak. Berdasarkan ketentuan HIR pasal 118 dan 120, juga RBG pasal 142 dan 144, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis. Gugatan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang buta huruf atau bagi orang yang tidak mahir menulis gugatan. Surat gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani selanjutnya diajukan ke kepaniteraan pengadilan agama. Penggugat atau pemohon menuju ke meja 1 untuk menaksir besarnya panjar perkara yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar. Ini disingkat SKUM. SKUM ini akan dipergunakan untuk keperluan kepaniteraan dan materai, biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bicara dan biaya sumpah, biaya pemeriksaan setempat dan tindakan lain oleh hakim, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan biaya lainnya atas perintah pengadilan. Bagi yang tidak mampu, mereka dapat mengajukan perkara secara prodeo atau gratis dengan membuktikan statusnya melalui surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Nah, selanjutnya berkas perkara dan kelengkapannya didaftarkan ke meja 2 yang akan mencatat ke dalam register induk perkara dan memberi nomor perkara sesuai nomor yang diberikan di kasir. Berkas perkara kemudian diserahkan ke wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan yang akan menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Untuk membantu majelis hakim, panitera menunjuk panitera sidang yang akan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara pemeriksaan, penetapan putusan, dan melaksanakan seluruh perintah hakim dalam menyelesaikan perkara. Hakim yang menyidangkan perkara adalah hakim yang sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang, 1 orang hakim ketua dan 2 orang anggota, kecuali undang-undang menentukannya secara berbeda. Penetapan hari sidang atau PHS dilakukan oleh majelis hakim dipimpin oleh ketua majelis dengan mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari, tanggal, serta waktu pelaksanaan sidang perdana, sekaligus memerintahkan untuk memanggil para pihak disertai dengan pemberitahuan untuk mempersiapkan saksi-saksi dan alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Penyampaian relas atau berita acara pemanggilan kepada para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut ditandatangani oleh jurusita atau jurusita pengganti dan orang yang menerima panggilan.
Apabila pihak yang dipanggil berdomisili di luar pengadilan agama lain, wilayah jurisdiksi kompetensi relatif yang lain, maka jurusita atau jurusita pengganti dapat meminta bantuan pengadilan agama tersebut untuk memanggil pihak-pihak yang dimaksud. Selanjutnya poin yang ketiga yang disampaikan adalah tahap-tahap pemeriksaan perkara. Nah, untuk yang satu ini, hampir semua mahasiswa yang sudah mempelajari hukum acara akan memahami persoalan ini. Berikut adalah beberapa tahap pemeriksaan perkara sengketa atau perkara contentious di pengadilan agama. Dimulai dengan pembukaan sidang, pertanyaan identitas para pihak supaya tidak keliru adresatnya, kemudian anjuran damai, ini sangat ditekankan dalam agama Islam untuk perdamaian, terutama dalam perkara-perkara perceraian, sangat diutamakan untuk perdamaian. Kemudian pembacaan gugatan, jawaban tergugat, kemudian ada replik penggugat dan duplik tergugat, ini bisa berulang-ulang, replik, reduplik, kemudian pembuktian, setelah itu ada kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan hakim. Inilah tahapan-tahapan pemeriksaan perkara yang umum terjadi di peradilan agama. Kemudian, untuk jurisprudensi terkait dengan hukum acara, ada beberapa hal bisa sahabat kampus baca sendiri, termasuk penggabungan surat gugatan, perubahan surat gugatan, eksepsi dalam memori kasasi, beban pembuktian, kemudian pemanggilan saksi dari pihak keluarga, dan selanjutnya. Ada banyak sekali sebenarnya, tidak bisa dimuat semuanya dalam slide ini. Silakan sahabat kampus semuanya mengeksplor ini lebih jauh, karena jurisprudensi terkait hukum acara ini sangat luas sekali. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan di pertemuan atau video pamungkas ini. Ada beberapa poin yang perlu dicermati. Yang pertama, hukum acara atau hukum formal adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan demi mempertahankan hukum material. Yang kedua, pengadilan agama memiliki beberapa sumber hukum yang menjadi rujukan pelaksanaannya, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai peradilan agama, aturan hukum acara perdata lainnya, ada KHI, KHES, dan doktrin. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pemeriksaan perkara sengketa contentious di pengadilan agama memiliki beberapa tahapan, dimulai dari pembukaan sidang, upaya damai, hingga pembacaan putusan hakim, sama seperti proses peradilan hukum perdata pada umumnya. Dan kesimpulan yang keempat, yang terakhir, jurisprudensi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung dapat menjadi salah satu sumber hukum yang menjadi rujukan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara, atau setidak-tidaknya dapat membantu runutnya logika hukum hakim untuk melakukan interpretasi hukum demi menemukan keadilan. Inilah kesimpulan yang dapat kita petik dari video pamungkas ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sejak pertemuan atau video pertama sampai video yang terakhir ini memberikan banyak manfaat untuk sahabat kampus semua, sekaligus menjadi amal jariah untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu pada mata kuliah yang lainnya. Atas segala keterbatasannya, saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala meridhoi usaha baik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.